Sonia ini vokalis, sering solo di gereja juga, dan baru-baru ini dia ingin bikin cover, jadi punya sistem baru dari mikrofon sampai interface sampai ke laptop. Nah, kayaknya Sonia mau tanya-tanya. Karena social distancing Iya, kita mau tidak sempat tanya soal ketemu, interface. jadi mau tanya. Nah, ini. Alatnya apa aja, Sonia? Ada mic, terus, waduh, aku kan orang awam nih, jadi kayak Ya, nggak ya. terlalu tahu nama-namanya. Tapi Oh, ya, ya, ada ya, audio oke. interface, ada mic, Ya. terus ada apa itu yang bulat itu yang buat supaya suaranya nggak bebek gitu. Oh, ya, ya, ya. Oke, saya jelaskan Nah dulu. itu. Hmm, Inputnya, artinya yang bisa masuk ke rekaman nanti. Yang pertama, tadi saya baru ngomong ya, yang namanya mikrofon. Yang kedua itu ya. high impedance, itu gitar. Yang Hmm. ketiga, ya, Sonia, mikrofonnya Sonia kebetulan itu mikrofon recording yang beneran. Itu kondenser mikrofon, coloknya harus ke XLR, Ya. kemudian nyalakan phantom power untuk kondenser mikrofon. Kalau tidak salah paketannya itu ada shock mount. Shock mount itu yang di bawahnya. Jadi kalau orang nyanyi, itu mikrofonnya kan peka itu, micro recording. Jadi takutnya kalau Iya. dia kesenggol, goyang, atau sebulannya banter gitu, pokoknya shock mount supaya mic ini ketika ada goyang, dia tidak terganggu. Kayak gimbal gitu loh. Mm-mm. Kalau di kamera itu gimbalnya, shock mount. Yang kedua pop filter. Hmm. Pop filter itu kalau orang nyanyi, ya maaf kalau tekniknya kurang bisa, dia nyanyi itu anginnya banyak, suaranya dikit. Nah, maka akan terjadi blek-blek-blek. Istilahnya orang, Biasanya jaraknya gitu berapa senti ya? iya, jarak ke mikrofon itu tidak ada patokan. Pertama tergantung kemampuan mikrofon. Yang kedua, ada kemampuan mikrofon yang namanya proximity effect. Proximity effect itu gini, semakin dekat, maka suara low-nya akan lebih gede. Kalau kita jauh, suara low-nya turun duluan. Jadi kayak cempreng gitu. Jadi kalau kita mau cek suara kita bagus apa enggak, pakai headphone, terus nyanyi yo, halo halo atau nyanyi, di mana perhatikan low frequency ya. Perhatikan low frequency. Low frequency itu suara rendah kita. Kita mau keluar seberapa? Kalau kedeketan takutnya popping tadi, ada bek-bek. Kalau kejauhan takutnya low-nya hilang. Yang berpengaruh adalah Oh, di low itu. Nah, ini memang namanya proximity effect. Jarak itu menentukan tone. Dan yang rugi adalah low-nya. Kalau deket ini enak, tapi blebek, makanya ada pop filter di tengah-tengahnya. Jadi pop filter hmm. itu tidak harus dipakai. Pop filter itu justru kan filtering. Dia ngurangi sesuatu sebenarnya. Tapi Oh, ketika oke. mic-nya peka banget, kemudian kita nyanyi ada cara teknik nyanyi yang salah, atau mikrofon ini kalau kekuatan terima suaranya, mikrofon itu kalau terlalu keras dia bekerja, dia akan nggak mampu bunyi brek-brek itu juga, prek-prek dan sebagainya. Jadi memang pop filter membantu, pertama memberi jarak kepada mikrofon, yang kedua filtering kalau memang ada angin yang kelebihan. Jadi nama lain dari Oh, pop oke. filter adalah windscreen. Saya Oke, mau nanya ini kan alat berikutnya. ada tulisan line sama tulisan Ya, INST. INST itu maksudnya apa ya? INST itu Ini. instrumen yang tadi ditanyakan saya jelaskan high impedance itu. Di Oh, situ oke pakai oke. nama instrumen. Ya memang repot ya. Di audio ini kadang masing-masing punya approach berbeda, nama labelingnya beda, tapi maksudnya sama. Mm. Jadi high Oh, impedance itu sama dengan instrumen di situ, Sonia. Gitu ya. kalau misalnya saya cuma ngerekam suara aja tanpa ngerekam musik, berarti saya ini setelannya di line atau yang di instrumen? Nah, line dan instrumen itu berfungsi kalau kamu colok yang tengah, pakai jack gitar. Oh, Selama oke. kamu Di pakai input ya. mikrofon yang bulat itu Ya. tidak berfungsi. Mm. Yang line instrumen tidak berfungsi. Dia langsung namanya Oh, mic, mikrofon. Begitu. Jadi alat yang dipegang oleh Sonia tadi namanya, orang bilang sound card. Sonia taunya namanya apa itu? ini, Nah, ini dah. Audio taunya namanya apa? interface. Alat itu Hmm. satu, namanya tiga. Dia nama Oh, pertama yang paling orang tahu namanya itu sound card. Jadi kalau Sonia mau ngomong sama hmm. orang nanti ruwet-ruwet ternyata, oh maksudmu itu toh.
Kenapa disebut sound card? Karena begitu alat ini colok ke laptop, dia menggantikan fungsi sound card dari laptop. Apa fungsi sound card di laptop? Laptop itu kan mengerjakan digital file. Untuk bisa mengeluarkan suara, misalkan mau keluar ke speaker, maka digital file ini harus menuju ke converter namanya. Converter itu berarti merubah digital to analog dulu, baru keluar ke headphone atau speaker. Nah, berarti fungsi sound card-nya itu. Yang kedua, kalau kita mau ngomong pakai mic ke laptop, kita colok, itu masuk ada converter juga, yaitu dari analog to digital, supaya bisa proses digital di dalam komputer. Kalau disebut audio converter, karena terjadi proses tadi, kalau dari analog to digital, dia convert, kemudian untuk didengar, dari digital ke analog, dia convert lagi. Jadi namanya alat itu juga audio converter. Yang ketiga, audio interface, itu dia alat di tengah-tengah antara analog dan digital. Jadi untuk mempertemukan dua muka ini, maka disebut interface. Begitu. Ya. Nah, apa saja yang ada di situ? Coba dimunculkan di depan. Ada apa saja? Ada ini. Oh, iya. Ini atas ini, bukan depan ini. Kalau kalau soundcard yang lain, ini punya Sonia ini adalah native instrument complete 2 ya. Complete 1 apa 2 ini? Complete 1 ini. Complete audio 1. Nah, complete 1 itu berarti ada 1 input mic dan 1 input instrumen. Di mana instrumen ini bisa line in, bisa instrumen in atau high impedance input ya. Jadi inputnya yang mikrofon colok langsung itu bisa untuk mikrofon dynamic, mikrofon yang untuk vokal biasa, atau mikrofon kondenser. Yang ini, in Ya, 1 itu apa? ini. In 1, ya itu berarti mikrofon input ya. Nah, kalau mau nyalakan untuk mikrofonnya Sonia yang Rode NT1A itu harus nyalakan phantom power-nya. Sudah tahu ya phantom power-nya? Yang ini ya, 48V ini ya? Ya, betul. Jadi phantom power itu mengeluarkan listrik 48 volt dari situ. Ini Sonia awalnya mau pakai untuk apa nih? Alat rekamnya ini untuk nyanyi solo atau cover, ada input, ada lagu. Cover tapi kayak nyanyi solo, kayak musiknya dari YouTube, terus habis itu ngerekam gitu. Sampai sekarang sudah nyoba belum? Sudah pernah sempat nyoba enggak? Kayaknya sibuk banget ya. Belum. Iya, belum ya? sempat. Oke. Iya. Oke, saya kasih tips 2 cara. Yang pertama, kita bisa pakai suara lagunya itu langsung di komputer. Jadi nanti ketika buka software rekam, ya, software rekam itu ada dua mode. Yang pertama namanya single track, yang satu namanya multi track. Kalau single track itu begitu kita buka, dia akan menerima suara yang kita masukkan, bisa mono channel atau mono track, bisa stereo track. Stereo track itu kalau pakai punya Sonia ini tidak bisa, karena itu inputnya satu-satu, berbeda. Harus pakai yang komplit 2 baru bisa stereo track. Ya, tapi nggak apa-apa, kan butuhnya cuman itu. Nanti kalau pakai keyboard pun bisa, tapi jadinya mono gitu. Ya, jadi kalau pakai misalkan nyanyi pakai gitar, yang gitarnya colok ke line in tadi, ke yang jack, tapi dibikin high impedance, ya. Terus mikrofonnya masuk ke mic in 1. Belum pernah buka software rekam sama sekali ya? Kalau buat buka softwarenya itu baru kapan hari itu nyoba buka GarageBand. Oh, GarageBand, ya. Nah, sama. Jadi nanti di situ ada pilihan untuk input. Nah, tadi ada mic in 1 itu input mikrofon. Kalau Sonia mau masukkan tracknya gitar, itu nanti klik cari input 2. Maka yang masuk ke track itu ya salah satu dari itu, tidak barengan. Kecuali kalau pakai tracknya dari YouTube. Nah, kalau tracknya dari YouTube gitu gimana? Kalau dari YouTube kan di-download dulu ya filenya ya. Nah, itu tidak usah lewat komplit ini. Kita tinggal langsung pasang di tracknya situ. Jadi misalnya kita buka GarageBand ada multi track.
track pertama pasang lagunya. Tinggal drag masuk, plug. Coba di play. Oh, iya, ya. Lagu sudah bunyi nih, di track 1 sudah bunyi kan? Lagunya saja. Nah, track 2 ini inputnya ngambil dari salah satu. Kalau mic vokal berarti mic in 1, kalau gitar input 2. Nah, sudah. Setelah itu yang di arm, yang disiapkan untuk rekam berarti track 2 saja yang ada mic-nya. Yang satu jangan di arm ya, yang satu cuma playback biasa, yang track 2 yang microphone itu di arm. Arm itu ready to record. Jadi ada... Karena berarti kalau yang pertama itu nanti cuma buat kita dengar sendiri gitu ya? Iya, playback, betul. Kalau kamu arm sekali, kamu record, dia akan ketumpuan dengan rekam waktu kita playback. Jadi bisa, misalnya ya, track 1 YouTube, track 2 mic vokal, track 3 gitar misalnya. Kita kalau nyanyinya cuma nyanyi sama gitar, maka yang di arm, yang di klik record, itu hanya track 2 dan 3. Waktu kita play record, maka yang masuk hanya track 2, 3. Yang satu playback saja. Tapi kalau track satunya juga dipencet, nanti masuk ke situ juga. Jadi yang suara YouTube-nya kelindes, kelibas sama suara yang masuk gitu. Sampai sini jelas. Kita mesti coba ya. Jelas ya. Nanti saya langsung coba. Sampai sini nanti tinggal kalau sudah rekam semua, kan salah bisa diulang, bisa diputus. Oh, nyanyi mulai sini saja juga bisa. Setelah Terus kalau untuk track, aplikasinya yang buat gabungin tuh pakai aplikasi apa? Buat gabungin yang nanti kan aku kan rekamnya pakai kamera. Nanti untuk gabungin video sama audio nyanyinya itu pakai aplikasi apa? Pakai GarageBand juga atau ada rekomendasi aplikasi lain yang cocok? kalau GarageBand kan tidak ada videonya. Kalau pakai Premiere? Kalau pakai Premiere Premiere bisa nggak? bisa. Sampai sini jelas? Oke, jelas-jelas.